Jadi izinkan saya tetap mengucapkan selamat tahun baru. Ethnic Chinese, 1 bulan ini kita tahun baru 2 kali. Jadi tahun baru internasional dan tahun baru nanti hari Rabu. Saudara sekalian, pada saat ini izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada majelis, yaitu hamba Tuhan dan diaken Gereja Kalam Kudus di Bekasi yang mengundang kami untuk datang beribadah bersama-sama dan juga memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing pelayanan pendidikan teologi di STT Iman. STT Iman pada saat ini mahasiswa yang aktif yang di kampus maksud saya, yang kuliah ada 30 dan 8 praktek pelayanan lapangan 1 tahun, ada yang 6 bulan. Dan masih ada 1 tinggal sedikit lagi menyelesaikan skripsinya. Jadi total semua ada 39. Yang kedua yang saya akan sharingkan yaitu kami sekarang sedang membuka penerimaan mahasiswa baru yang tadi sudah dikatakan oleh Hertika untuk tahun ajaran tahun 2025 dan 2026. Dan saya sungguh merindukan dari Gereja Kalam Kudus di Bekasi ada pemuda yang sungguh-sungguh cinta Tuhan yang terpanggil. Dan juga sebelum ke STT Iman, mohon Gembala Sidang persiapkan hati mereka supaya mereka siap. Jadi jangan pikir nanti kalau ke STT itu sorga, bukan sorga, tapi tempat penggemblengan di sana. Jadi jemaat saudara Sharon, sekarang pelayanan tetap nggak kemana-mana di dalam kandang, cuman kandang yang besar. Gereja Kalam Kudus di mana ya, di Green Garden, ya. Jadi kami udah siapkan, udah latih, kami pulangin ke gereja, gitu ya. Jadi ada banyak hamba Tuhan, gereja minta hamba Tuhan tapi nggak pernah kirim, dari mana kita? Ya, jadi saudara kirim dan kasih tahu kami membutuhkan anak ini, setelah diperlengkapi kami akan pulangin saudara. Ya. Yang kedua yaitu Shalom, ya, dia di GKII Bukit Tinggi Surabaya, pelayanan 6 bulan. Sekarang praktek kalau dulu 1 tahun ya, setelah tingkat 4. Cuma sekarang karena ada peraturan ya, walaupun itu mungkin nggak saklek kali ya, tapi diminta supaya sekian SKS penuh ya. Dan kalau kami bukan saja STT Iman, juga STT yang lain kami hitung-hitung, jadi kami susutkan. Ada gereja yang merasakan sayang dan keberatan kenapa cuma praktek cuma 6 bulan, lalu dulu 1 tahun. Nah, jadi saya juga sampaikan itu bisa dipikirkan ya. Jadi mungkin ada STT masih tetap ambil 1 tahun, tapi banyak yang sudah mengurangi menjadi 6 bulan. Yang ketiga, jikalau Tuhan kehendaki nanti pada tanggal 20 September kami akan mengadakan wisuda. Kira-kira ada 8 sampai 9 ya mahasiswa yang kami akan wisudakan. Jadi doakan STT Iman, perlu didoakan oleh saudara-saudara, bukan saja kirim dana tetapi doa sangat kami butuhkan. Doakan untuk mahasiswanya digembleng. Enggak semua mahasiswa yang masuk pasti lulus keluar, walaupun kebanyakan lulus. Jadi doakan supaya mereka ada satu hati yang sungguh-sungguh mau dibentuk. Yang kedua juga doakan untuk dosen, supaya bukan saja memberikan pengetahuan secara kognitif, tetapi memberikan pendidikan karakter. Jadi bukan dicuap-cuap saja 3K itu, tapi sungguh-sungguh dilaksanakan mulai dari kampus. Dan juga doakan yayasan. Ya, jadi semua ini berkaitan. Juga doakan staf yang di kantor. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan pelayanan ini. Nah, gereja menetapkan satu tema untuk hari ini, yaitu kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Saudara boleh pilih bahagia, saudara boleh pilih tidak, ya. Kita baca dulu beberapa ayat
dari 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 6 sampai ayat ke-8. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Tidak perlu cepat, tetapi perlu kompak, ya. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 6 sampai ke-8. Mari 1, 2 silakan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makan dan pakaian, cukuplah. Ada makan, ada pakai, cukup. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 23b dan 24, Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu dalam namaku, kata Tuhan Yesus. Perhatikan, ya. Jadi sesungguhnya segala sesuatu yang kamu, saudara dan saya minta, ya, kepada Bapa dalam namaku, kata Tuhan Yesus, akan diberikan dalam namaku. Saudara, kita doa terakhir, kita harus bilang doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, ini bukan formula. Terlebih lagi ini bukan satu mantra. Tapi saya dari waktu ke waktu di mana saja mendengar ada entah itu aktivis ya yang berdiri di depan, paling tidak baru bisa kedengeran ya, doa tidak di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin kebiasaan, mungkin lupa, mungkin lalai. Bahkan ada hamba Tuhan doa tidak dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi saudara, ini bukan formula, ini bukan mantra. So, kalau gitu kenapa harus dalam nama Tuhan Yesus? Saudara, karena kita ini adalah manusia yang berdosa. Dan Allah itu suci dan kudus dan mutlak. Tidak bisa manusia yang berdosa menghampiri Tuhan. Nggak bisa. Maka Yesus datang sebagai jembatan. Dia menjembatani kita manusia yang berdosa dan Allah. Dipertemukan di dalam diri Yesus. Jadi dia adalah mediator. Dia adalah penengah, imam besar kita manusia. Membawa segala kebutuhan, ya, pengakuan dosa kita, ya, kebutuhan kita, doa kita disampaikan kepada Bapa dan mencurahkan anugerah pengampunan Bapa melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, Yakobus ya, dia pernah berkata di dalam suratnya demikian. Kamu tidak memperoleh apa-apa, kamu nggak dapat, kamu nggak ada. Kenapa nggak dapat? Kenapa nggak ada? Karena kamu tidak berdoa. Tidak berdoa, tidak minta, ya. Atau kamu berdoa juga, tapi tetap nggak dapat. Kok begitu? Karena kamu bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama, karena kamu salah berdoa, doanya salah. Jadi saudara, kita belajar firman Tuhan, kita mau mengerti firman Tuhan harus komprehensif. Secara menyeluruh. Kita jangan pegang satu katanya Tuhan bilang kalau berdoa pasti dapat. Kok ini kita minta nggak dapat? Karena salah minta. Ya. Di dalam bahasa modern dikatakan kamu karena mintanya itu sembarangan minta, semaunya, menurut hawa nafsu, menurut kemauan diri sendiri. Nah, saudara, belum lama ini saya di HP ya, di YouTube klip melihat ada beberapa tulisan tentang doa, doa yang nggak didengar oleh Tuhan, doa yang nggak diizinkan oleh Tuhan. Dan salah satu ada beberapa poin ya, salah satu poin demikian. Ini di dalam bahasa Inggris ya, dia bilang I ask God to give me happiness. God said no. I give you blessings every day.
I give you blessings every day, but happiness is up to you. Saya minta Tuhan memberikan kesenangan, sukacita, kebahagiaan, tapi Tuhan bilang no, tidak. Saya memberikan kamu berkat setiap hari. Saudara, di dalam surat Yeremia, Tuhan berkata, Dia bukan saja memberikan kita kasih setia, tetapi setiap pagi, every morning. Setiap pagi, besar setiamu, Yahu Bapakku. Saudara, bukan saja Tuhan memberikan berkat, setiap pagi berkat itu always baru. So, Tuhan bilang, saya memberikan berkat kepadamu setiap hari. Tetapi untuk kebahagiaan, bahagia apa enggak, itu tergantung kamu. Apa artinya saudara? Artinya, saudara, ada banyak orang menerima dapat berkat Tuhan, saudara. Dapat berkat Tuhan, tetapi tidak happy. Contoh yang paling sederhana. Anak kecil, kadang-kadang udah gede juga demikian ya. Kadang-kadang suami-suami juga bisa begitu, saudara. Istri masak, mami masak, masakannya enak. Oh, mami pintar masak. Tapi tuh anak nggak mau makan makanan mami. Ada suami-suami juga begitu ya, tapi di sini nggak ada kali ya, saudara ya. Jadi dia mau makan mie tek-tek, mie kangkung, ya. Makanan enak-enak dia nggak mau. Dia mau yang di luar. Nah, saudara, jadi kita jangan pikir bahwa Tuhan memberikan berkat setiap hari pasti happy. Sebetulnya pasti happy. Itu tergantung kita. Artinya banyak orang mendapat berkat Tuhan setiap hari tapi tetap enggak happy. Saudara, tetap tidak happy, tidak rasa senang, tidak rasa bahagia. Saudara. Contoh, saudara. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab dan sangat-sangat tipikal sekali. Raja. Saudara pikir raja ada kekurangan apa enggak, saudara? Raja enggak pernah ada kekurangan apa-apa. Dia mau apa juga ada apa. Apalagi raja dulu. Ya, raja zaman dulu itu rakyat itu dia punya. Ya, itu tanah semua dia punya. Seperti itu, saudara. Saudara kenal Raja Ahab kan ya? Raja Ahab. Itu raja utara. Karena waktu itu Israel sudah pecah menjadi utara dan selatan. Yang utara namanya Israel, yang selatan namanya Yehuda, saudara. Ini Raja Ahab adalah raja di utara. Dia apa juga punya, saudara. Mau apa sih yang dia nggak ada? Semua juga dia ada. Tapi ini dia kepengenin kebun anggur yang dekat rumahnya. Kita nggak bilang berberkat ya. Jadi saya nggak pakai istilah tetangga. Pokoknya dekat rumahnya. Itu kepunyaan seorang yang bernama Nabot. Jadi Raja Ahab bilang sama Nabot, ini rumah kamu dekat saya ya. Kamu punya kebun anggur, kasih saya aja. Nanti saya juga ganti. Kamu kebun anggur, saya juga ganti pakai kebun anggur di tempat lain. Kebun anggur yang lebih bagus. Atau kalau nggak mau, kamu mau jual, oke. Dia bukan merampas tuh, saudara. Ya, kamu kalau tukar kamu nggak mau, saya boleh ganti pakai duit, beli. Raja zaman dulu ditak terus, saudara. Jadi Nabot bilang dia nggak jual. Lah kok berani? Kok berani? Udah nggak dia rampas, udah bagus loh. Dia mau ganti dan dia mau ganti pakai yang lebih bagus. Dan kalau kamu mau duit, dia ganti duit. Kenapa, saudara? Kenapa dia berani tidak kasih, saudara? Karena di dalam hukum Musa ada satu ketetapan bahwa warisan dari nenek moyang enggak boleh dijual. Itu adalah di dalam hukum ya yang Tuhan tetapkan melalui Musa ya. Jadi peninggalan warisan tanah yang diberikan enggak boleh dijual. Why? Kenapa? Ini adalah satu proteksi, melindungi supaya dipastikan negara Israel tidak ada orang miskin.
dan tidak ada pengemis. Oh, faktanya ada. Dulu ya. Sekarang waktu berapa tahun yang lalu saya ke Israel nggak ada pengemis, saudara. Itu karena manusia tidak dengar kata. Jual, akhirnya duitnya udah kepake habis dan nggak punya tanah, nggak punya ladang, jadi miskin, saudara. Jadi Nabot bilang, saya takut sama Tuhan, ya jadi saya tidak berani jual. Raja Ahab, saudara mau tahu? Dia apa juga punya, saudara. Kenapa mau yang itu? Oh, karena kamu raja. Saudara tahu Alkitab bilang apa? Ini lucu sekali, saudara. Ini raja. Di dalam kitab Raja-Raja, saudara, mencatat demikian. Maka berbaringlah, dia pulang nih ke rumahnya, ke istana. Ya, dia berbaring dan di tempat tidurnya, tidur di ranjang. Mukanya ngadep ke tembok. Ngambek. Ya, ngambek ke tembok dan dia meringkuk seperti itu, ya. Dan nggak mau makan, itu kan kayak anak kecil, saudara. Cuman kakinya nggak gini-gini, kalau anaknya mau gini marwah gitu, saudara ya. Malu dong gitu ya. Saudara, istrinya kayak mamanya, saudara. Ya kenapa lu begitu? Iya tuh, gua mau tukar sama dia nggak kasih, gua mau beli juga dia nggak kasih. Bagaimanapun juga orang Israel, saudara. Dia tahu hukum Taurat. Dia nggak berani, saudara. Dia nggak berani maksa. Tapi istrinya, putri Sidon dari negara kafir, yang tidak percaya kepada Allah Yahweh, tidak percaya kepada Allah suaminya, tidak percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, saudara. Dia bawa agamanya datang ke Israel. Dia bilang, hei kamu raja bukan? Iya saya raja. Oke, serahin aja ke saya. Kayak mami ngomong sama anak. Oh, biarin aja mami yang ngurusin. Lalu dia beli orang, dia raja, saudara. Dia beli orang untuk menjadi saksi palsu. Mengfitnah Nabot. Dan akhirnya Nabot dirajam dengan batu, mati. Dan dia udah mati. Istrinya bilang, yuk ambil tuh situ. Nggak usah tukar, nggak usah beli, ambil. Saudara, serakah, tamak, tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Puluhan kali, ratusan kali lipat ganda. Apa yang dia miliki dengan apa yang Nabot miliki, saudara. Dan di dalam hal ini Tuhan bilang nggak sedap. Dan matinya Ahab itu naas. Bukan hanya semata-mata karena ini ya, masih ada hal-hal yang lain, saudara. Matinya sangat naas. Saudara, tadi kita sudah baca 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 8. Ya, yang di sana dikatakan apa, saudara? Di sana dikatakan kita ada satu hati yang puas, ya. Kalau kita ada satu hati yang puas, maka kita akan senang. Ya, ibadah itu di dalam bahasa Mandarin dan bahasa Inggris versi NIV dikatakan ibadah itu adalah kesalehan. Ibadah, kesolehan disertai rasa cukup, itu adalah cuan, keuntungan besar. Kenapa? Ibadah, ya, kesolehan ditambah hati yang puas, ya, itu keuntungan. Kenapa keuntungan? Ayat 7 berkata, karena kita datang ke dunia ini enggak bawa apa-apa. Ada yang datang ke dunia bawa sesuatu, bawa pegang duit itu enggak ada, saudara. Rambut juga enggak ada, cuma lembar aja bawa otak waktu datang, saudara. Iya kan? Ciaka, enggak pakai sandal. Telanjang datang ke dalam dunia. Saudara, datang enggak bawa apa-apa. Tapi sekarang setelah kita udah jadi besar, semiskin-miskinnya kita lebih kaya waktu kita datang ke dalam dunia. Paling enggak telanjang kan? Yang di emperan pun ada makan. Jadi ingat saudara, kita datang ke dunia enggak bawa apa-apa. Waktu kita pergi, fair dong, yuk datang enggak bawa apa-apa. Pergi juga enggak bawa apa-apa, tapi masih mending pakai baju, saudara.
Jadi harus bagaimana sikap kita? Ayat 8 dikatakan asal ada makan dan pakaian cukuplah. We will be content with that. Kita akan dipuaskan dengan itu. Dengan apa? Dengan ada makan, dengan ada pakai. Sudah kita cukup, saudara. Jadi ini yang menjadi pemikiran kita. Mau happy? Tergantung bagaimana kamu pilihnya. Kita bisa pilih happy, kita bisa pilih nggak happy. Oh, saya nggak pilih nggak happy. Iya, cara kita, modal kita pilih nggak happy. Saudara, waktu zaman Rasul Paulus itu sudah ada guru-guru palsu, ya, guru-guru palsu dan rasul-rasul palsu masuk menyelundup di tengah-tengah jemaat. Orang pintar ngomong, ngerti Alkitab tapi diinterpretasikannya tidak sesuai dengan arti yang sebenarnya. Nah, orang-orang ini masuk ke dalam jemaat, nyelundup ke dalam jemaat, dan mereka mengira, mereka percaya bahwa ibadah, pelayanan, kesolehan adalah suatu jalan untuk mendapat duit. Ya, satu sumber keuntungan. Jadi pelayanan mereka, entah mereka bersaksi, entah mereka ini itu, saudara, poin-poinnya ujung-ujungnya duit. Kami pernah bermitra dengan satu yang katanya hamba Tuhan. Saudara, itu adalah satu pemerintisan. Jadi perlu ada platform seperti itu, saudara. Waktu itu kami bermitra ya, saudara ya. Jadi kami kasih apa yang dibutuhkan di dalam pelayanan. Baru-baru oke, saudara. Tapi belakang-belakangan itu, saudara, dia sering gak di tempat. Pergi melulu. Kesana kesini. Karena dia punya latar belakang yang khusus. Punya kebiasaan yang jelek sekali. Tapi akhirnya dia percaya kepada Tuhan. Dia lepas daripada semuanya itu. Dan keluarga sangat sayang dia. Nah, saudara punya latar belakang seperti itu, kesaksian-kesaksian kan menarik orang, saudara. Jadi ibaratnya tuh dia tiap hari sering kesana lah, kesini lah, bersaksi lah, ini itu. Dan ladang, katanya dia ada beban di tempat itu, tetapi dia nggak di situ-situ, saudara. Dia kesana kesini, katanya pelayanan, dapat duit. Saudara, itu yang Rasul Paulus katakan. Ya, sebetulnya bukan waktu zaman Rasul Paulus sudah ada seperti itu. Mereka mengira ibadah kesolehan itu adalah suatu sumber untuk mendapat keuntungan. Bahasa Mandarin dikatakan adalah satu jalan untuk mendapat duit, untuk mendapat materi, untuk mendapat keuntungan. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengajar dan mengingatkan kepada rekannya, kepada anak buahnya, dan juga kepada anak rohaninya Timotius, maka dia katakan seperti itu. Ibadah, kalau disertai ibadah tambah kepuasan, itu adalah udah untung besar. Saudara, kita harus perhatikan di dunia ini, saudara, dunianya apalagi zaman sekarang ini, saudara ya, itu duit, materi, ya, selalu menggiur. Saudara, duit enggak jelek loh. Kalau ada rezeki nomplok jangan ditolak ya, saudara ya. Jangan ditangkis, saudara. Jemput bola. Duit enggak salah, materi enggak salah. Duit, materi itu netral. Tergantung bagaimana di tangan orang yang pegang duit. Di tangan orang yang pegang materi, bagaimana kamu menggunakannya. Kalau kamu gunakannya untuk yang jahat, duit jadi jahat. Jadi manusianya yang pegang duit itu, hati manusia yang pegang duit itu, saudara. Abraham adalah orang kaya, saudara. Kaya loh, konglomerat kalau kita pakai ngomongan sekarang. Di rumahnya ada anak buah, ada 318. Itu yang begep-begep badannya, saudara. Saudara, dia banyak duit tapi hatinya enggak dikuasai. Enggak siang malam pikirin duit terus.
Kalau zaman sekarang mungkin banyak simpenannya deposit, tapi dia hatinya nggak ada di deposit itu terus, nggak begitu saudara. Dan pada satu kali karena keponakannya Lot ya dijarah, disandra satu kota Sodom, dia tinggal di Sodom saudara, ya diserang oleh musuh, dan Abraham tahu bahwa keponakannya Lot ada di situ, jadi dia bawa 318 karyawan dia. Yuk bayangin konglomerat itu saudara. Untuk menyelamatkan Lot dari situ, ya. Jadi itu musuh sudah diusir. Kalau orang dulu perang, kalau kalah perang, itu penduduk semua dijarah. Istrimu, anakmu, ya kan? Orangnya juga suami juga dibawa. Nanti dijadiin budak atau bisa dijual dan sebagainya, saudara. Dan barang-barang itu semua dijarah. Jadi setelah Abraham perang, ya, menang, usir itu musuh, dan Raja Sodom penuh dengan syukur dan terima kasih. Dia bilang kepada Abraham, dia bilang, asal kembalikan saja penduduk rakyat saya nih, termasuk anak istrinya ya, raja, dia kan raja, dan yang lain itu kamu ambil. Saudara, ini kesempatan baik. Bukan ngerampas, bukan ngejarah, dan bukan minta. Yang punyanya bilang, yuk ambil. Dia udah rasa syukur dah. Ya, yang penting manusia hidup, anak istri hidup, ya kan, rakyatnya hidup, duit bisa dicari, bisa kerja, ambil. Abraham bilang enggak. Seutas tali pun saya tidak akan ambil. Ya, jadi siapa yang ambil? Hanya itu orang-orang yang ikut saya. Dia mau makan. Dia orang ambil, ya. Dan ada beberapa orang yang bersekutu bersama-sama dengan Abraham, ada beberapa nama di situ. Dia orang ambil, dia punya, ya, yang patut diambil. Dan saya tidak. Sebetulnya layak loh, karena dia yang mimpin, saudara. Dan dia diberikan kesempatan, tapi dia merasa cukup dengan apa yang sudah ada. The blessings of every day dari Tuhan sudah cukup bagi dia. Dia tidak mau lebih daripada sekalipun seutas tali. Saudara, hari ini setan memakai materi-materi, ya, memakai duit, memakai banyak hal untuk dijadikan perangkap jebakan supaya kita terjeblos di situ. Tiap hari, saudara, entah itu makanan apa, ada barang baru selalu, banyak barang-barang. Dulu saya masih kecil nggak ada makanan itu, sekarang ada. Wah, timbul banyak makanan-makanan, baju apa saja, saudara. Mobil setiap tahun break. Kalau saya sih nggak peka, saudara. Dia mobil apa kayak apa saya nggak tahu, saudara. Nanti ada lampunya diganti dikit ya. Oh, ini model baru setiap tahun, saudara, seperti itu. Mobil, motor, whatever, saudara. Jadi itu sudah apa, saudara? Itu menggiur. Jadi saudara, kita harus hati-hati. Kita harus menghindari hati yang ada apa mau. Sekali lagi, kalau dikasih, jangan ditolak, saudara. Tapi jangan pakai hati dan pikiran, bagaimana ya saya bisa mendapati. Saudara, jauhkanlah diri kita daripada perangkap-perangkap ketamakan. Ada beberapa prinsip. Yang pertama, saudara, kita harus menuntut ibadah, harus menuntut kesolehan yang sejati. Ya. Saudara, mencari ibadah, mencari kesolehan. Apa itu ibadah? Apa itu kesolehan, saudara? Godliness. Godliness is like God. Ya. Godliness. Ibadah. Ya. Ibadah. Kesolehan itu adalah artinya yang sebenarnya mirip dengan Tuhan. Persis dengan Tuhan. Saudara, kita harus menghidupkan sifat-sifat Allah, atribut Allah. Supaya waktu orang lihat kita, lihat Tuhan. Kan ada sebuah lagu, let others see Jesus in you. Biar orang melihat Yesus di dalam dirimu, diriku. Orang melihat enggak bayangan Tuhan di dalam diri kita? Atau orang melihat setan di dalam diri kita?
Saudara, guru-guru palsu, rasul-rasul palsu, saudara, memakai kedok, memakai topeng, supaya orang lihat, seperti Tuhan, tapi topengnya dibuka, iblis, saudara. Mereka menjunjung apa? Moto kayak apa? Kayak pelayanan, kesaksian, di mana-mana pergi, duit ujung-ujungnya. Oh, bahkan ada yang udah beken-beken, saudara. Udah beken-beken, saudara. Kalau mau diundang, tanya dulu berapa PK-nya. Tinggalnya di mana? Di hotel. Bintang berapa? Kasih tahu bintang 7 ya. Saudara, saya belakang-belakangan ini, saudara, ya, saya lihat di YouTube. Itu pembicara yang hebat bikin buku, katanya best seller. Ditangkap Joe Austin, Joyce itu, saudara, cantik dulu ya. Kakak saya dulu senang liatin Joyce gitu ya, karena kakak saya suka dandan, saudara. Cuma dia nggak pakai HP ya. Kalau itu saya mau kasih tahu nih, ini orang-orang pujaan kamu nih. Saudara, Benny Hinn, rame kan? Itu di Kemayoran di Jakarta waktu datang, bus itu puluhan bus itu, saudara. Ngaku akhirnya masuk penjara. Joe Austin bikin buku banyak loh, saudara. Bagaimana sukses ini, saudara. Saya nggak baca, saudara, buku-buku gituan. Saudara, pakai kedok topeng, godliness, persis Tuhan. Tapi itu topeng. Saudara, kita mau menghindari perangkap ketamakan. Saudara, kita harus menuntut ibadah kesolehan. Ibadah yang sejati, kesolehan yang sejati. Yang kedua, saudara, kita harus belajar bagaimana merasa puas. Orang Chinese di sini ada ya, Bapak Daniel bisa Mandarin itu ya. 自助长乐，自 know, tahu, 足 satisfy, tahu, puas, 长 sering, 乐 happy. You mau happy? Sering-sering merasa puas. Happiness lies in contentment. Ya. Happiness lies in contentment. Happiness consists in contentment. Happiness ada di mana? Happiness ada di dalam kepuasan. Saudara, kalau orang puas masih kepengen itu enggak? Enggak, saudara. Enggak. Abraham udah puas kok. Itu harta banyak loh, saudara. Sodom, satu kota, saudara. Selain itu teman sekutunya ambil mereka punya, dan karyawan dia makan itu ambil, itu sisanya buat dia semua, saudara. Dia enggak, saudara. Puas. Saudara, kita harus belajar bagaimana puas. Ya. Kita tahu puas, saudara. Kesolehan dan puas itu adalah satu paket. Kesolehan yang sejati, saudara, dan puas satu paket. Jalan bersama. Mendatangkan kebebasan, kita nggak diikat. Nggak terus terikat itu. Aduh, pengen. Orang-orang udah punya itu, saya masih belum nih. Aduh, teman-teman udah punya, gue gengsi dong nih kalau gue nggak punya. Oh, saudara, kita bebas. Berapa banyak kegelisahan datang daripada hal-hal seperti itu, saudara. Mimpi-mimpi. Menginginkan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Atau yang gak cocok buat kita. Anak-anak Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan. Mahasiswa iman, perhatikan. Kita harus melatih diri kita seperti itu, saudara. Kekosongan di dalam diri manusia. Kekosongan itu hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Enggak bisa dipenuhi oleh duit, udah apa? Tidak bisa, saudara. Tidak akan puas. Peribahasa Roma, dia katakan, duit itu, harta itu seperti apa? Seperti air laut. You makin minum makin haus. Kenapa? Asin. Udah banyak kan? Makin haus. Kenapa? Air laut, garam yang kamu minum. Saudara, kita harus hati-hati. Kita harus bisa membedakan kebutuhan
dan keinginan. Itu beda loh saudara. Tapi ini licik. Kita kepingin, kita apakah butuh? Kita bilang, oh kita butuh, padahal tidak. Apa yang butuh? Ada makan, ada pakai, cukup. Itu kita butuh. Maka Tuhan Yesus bilang, apa yang kamu perlukan, kamu belum minta, Tuhan udah tahu kok. Karena dia menciptakan manusia, ada jiwa dan roh, ada tubuh, saudara. Jadi untuk kerohanian Tuhan kasih santapan rohani. Untuk jasmani Tuhan kasih makanan. Tuhan tahu kok. Itu yang butuh, the basic. Yang basic, yang sangat dasar itu. Di luar data itu boleh ada, boleh enggak. Saya bukan bilang enggak boleh pakai baju bagus. Kalau Tuhan kasih kita kemampuan itu boleh-boleh saja. Cuman hati kita, keinginan kita jangan terobsesi. Sehingga kita pikirin itu aja gitu saudara. Pikirin HP terus itu, gopnya udah jadul ini. So what? Jadul emang kenapa sih? Gengsi kan? Sama-sama hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang di gereja besar, honornya besar. Ya, ada gereja yang kecil, ada yang di kampung, ada yang desa. Sama-sama alumni dari STT Iman. Tapi ujung-ujungnya beda. Oh saudara, jangan lihat itu. Waktu sekolah kayaknya dia nilai saya lebih tinggi lu dari dia lu. Kenapa saya sekarang jadi begini? No problem saudara. Yang penting hati. Nggak dapat di sini, di sono. You percaya nggak itu? Saudara, kita harus punya hati yang rasa cukup. Tadi kan saya katakan saudara, ini kita harus bisa belajar ya bersyukur. Ya. Masyarakat ini adalah masyarakat yang apa saudara? Selalu melepaskan informasi-informasi yang membuat kita merasa enggak puas. Udah ada HP cukup bagus nih, keluar lagi. Saya udah bilang saudara, pokoknya kalau bangsa komputer apa, yuk sekarang beli, besok udah ketinggalan zaman. Ayo mau ikut? Ntar kamu bisa buka toko komputer. Ya hari ini beli, besok udah ketinggalan. Besok beli, besok udah ketinggalan saudara. Nggak habis-habis saudara. Nggak habis-habis. Iklan ya, produk-produk baru dari makanan, pakaian, yang pakai yang apa saja saudara. Handphone, laptop, iPad, notebook, you name it. Sebut aja. Saudara, saya nggak mengatakan yang beli itu jelek ya. Semua tergantung kembali ke hati. Kalau Tuhan kasih kamu begitu, kenapa enggak? Tapi kalau Tuhan nggak kasih dan juga nggak ada kemampuan kamu, dan kamu ada keperluan yang lebih besar, ya kan? Kamu harus tahu bagaimana mengatur prioritas kamu, saudara sekalian. Jadi kita mesti membedakan, ini keinginan, cuma kepingin saja, desire or need. Ini kepingin saja apa yang memang saya butuh. Saudara, kita harus bisa membedakan untuk hal-hal seperti itu, saudara. Prinsip yang ketiga, bagaimana kita menghindari, ya, kita bisa menghindari hati yang tamak. Belajar menjalankan simple life. Belajar menjalankan kehidupan yang sederhana. Saya berusaha menjalankan itu. Banyak hamba-hamba Tuhan yang seangkatan saya, yang di bawah saya, semua punya mobil. Enggak salah ya. Enggak salah loh saudara. Tuhan kasih mereka kok. Saya enggak punya mobil saudara. Tadi datang di drop mobil gereja. Saya booking dulu. Ada yang pakai, enggak ada yang pakai, baru saya pakai nih. Saya malu enggak? Saya enggak malu saudara. Murid-murid saya banyak yang punya mobil keren-keren saudara. Saya minder enggak? Sedikit pun enggak. Sedikit pun enggak.
Gereja pernah beli mobil saudara, terus belakangan mobil Pantren saya pernah pakai saudara. Terus setahun kemudian kali gereja mau beli satu, waktu itu Panther ya. Jadi duitnya kurang. Datang ngomong sama saya, ya saya mah tahu gituan saudara, nggak berani ngomong, oh musuhnya jual, enggak. Ngomong, saya udah langsung tahu. Saya bilang udah, Pantren saya jual aja, saya bilang. Sejak itu mereka juga nggak ganti-ganti buat musuh gitu. Saya juga nggak nuntut saudara. Mereka ganti saya juga bilang enggak. Kenapa? Saya mengantar, saya dijemput kok. Ya kan? Saya pribadi nggak banyak pakai. Sebenarnya juga pelayanan, besok pagi pulang malam saudara. Saya nggak merasa apa ya? Saya nggak merasa minder, nggak merasa malu. Enggak saudara. Nggak punya, nggak malu saudara. Tapi punya dengan cara yang nggak halal itu malu. Belajar simple life, apalagi zaman sekarang saudara. You lihat nggak kemarin nih saya lihat itu saudara, aduh itu apa ya, korban-korban bencana Los Angeles man, Hollywood, Beverly Hills, itu orang-orang tinggal situ kan yang kaya-kaya, pulang rata rumahnya, tidur tuh di jalanan saudara. Jalanan mereka bersih ya. Itu di jalanan saudara. Terus saya lihat kemarin ada bagi apa ya, sembako gitu saudara. Semua ambil. Dan saya tahu bukan semua orang kaya. Tapi paling enggak orang kaya enggak sedikit di situ saudara. Apa perasaan mereka? Kalau dulu ya gituan. Enggak dipandang saudara. Tapi kalau kita udah biasa simple life. Kita tidak tahu hidup ini selalu lancar saudara. Kadang-kadang kita bisa paceklik loh ya. Kadang-kadang bisa mungkin banyak keperluan, banyak anak ini itu ada macam-macam. Saudara kita nggak merasa sengsara, kita nggak merasa susah karena kita udah biasa kok hidup. Hidup saya sangat-sangat sederhana. Kadang-kadang jemaat kasih saya bilang, kasih saya jangan banyak, saya sampai begini, kasih saya sedikit aja karena emang mahnya nggak bisa makan banyak-banyak, makan sedikit. Simple life. Terakhir saudara, kita harus tahu bahayanya. Tamak bahaya, enggak puas itu bahaya. Paulus bilang, ketamakan akar dosa adalah apa? Akar dosa adalah ketamakan. Keserakahan itu akar dosa. Jadi nanti bisa menghasilkan apa saudara? Bisa menghasilkan jatuh di dalam pencobaan, jatuh ke dalam jerat yang iblis sudah siapkan, jatuh ke dalam berbagai-bagai nafsu, hawa nafsu yang mencelakakan, ya, lalu menyimpang dari iman. Menyimpang dari iman. Oh saudara, kadang-kadang saya lihat itu kriminal-kriminal, orang-orang yang berdosa ini itu namanya Paulus, Petrus, Theophilus, orang yang mencintai Tuhan dan dicintai Tuhan, masuk penjara. Saya pernah lihat itu udah lama sekali di koran saudara, ada kali 20 tahun lebih saudara. Itu ada anak saudara, anak perempuan tuh bapaknya nggak tahu bagaimana lah saudara. Namanya saya lupa apa Simon apa Petrus gitu loh saudara. Dijual anaknya nggak tahu bagaimana, dibeli sama orang wihara. Saya rasa saya ditampar loh saudara. Anak Petrus, anak Simon, anak ini kok dijual dibeli sama orang yang nggak kenal Tuhan. Saudara, kenapa? Berapa banyak orang-orang yang tamak saudara menyimpang dari iman. Udah lihat duit mata hijau, kalau bahasa Mandarin bilang udah lihat duit mata merah. Nggak tahu ya itu duit kali ada merah ada hijau kali ya saudara ya. Kita lihat dari hijau kali ya saudara. Saudara, udah lihat duit, udah gak kenal orang, bapak kayak emak kayak sudah gak ada bapak, gak ada emak, gak ada saudara. Saudara, saya pernah lihat di TV kali itu cucu mau minjem motor sama neneknya, masih muda kali ya, kawin muda, punya anak itu ya, anak punya anak lagi, nenek masih bisa naik motor, coba bayangin, makanya umur 40-50 udah jadi nenek kan ya. Cucu mau minjem motor sama nenek kasih, nenek dibunuh. Ini dunia apa saudara?
Ini dunia di zaman kamu dan saya loh saudara. Itu bukan manusia ya saudara. Kok cucu? Itu yang gedein juga seringkali juga nenek, bapak mama kerja. Itu nenek jagain saudara. Saudara menyimpang dari iman ya dan berbuat banyak-banyak dosa. Dan akhirnya bagaimana saudara? Menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka cita. Bahasa Mandarin dikatakan ditusuk dengan apa? Kedukaan. Menjadi sakit. Saudara sekalian, saudara sekarang lagi gelisah tentang apa? Galau. Udah lama, komputer saudara udah kuno, udah jadul. Gelisah untuk apa? I ask God to give me happiness. God said, no. I give you blessings every day. But happiness is up to you. Are you happy? Aku bertanya kepada Tuhan, Tuhan kasihlah saya kebahagiaan. Tuhan bilang enggak. Saya kan udah kasih kamu berkat setiap hari berkat. Tapi untuk kebahagiaan tergantung kepada kamu. Kamu happy? Mari kita berdoa. Saudara tanya diri kita, hadapi diri kita sendiri. Kita happy enggak? Kalau enggak, kenapa? Ada apa? Apakah kita sudah menyimpang dari kebenaran Tuhan? Sehingga kita ditusuk-tusuk dengan kedukaan, dengan kesakitan. Kita terobsesi dengan sesuatu benda yang Tuhan belum kasih atau Tuhan gak kasih. Atau di luar kemampuan kita. Atau mungkin kita sekarang belum mampu, tapi kita terobsesi siang dan malam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Ngimpi malam-malam. Apa yang saudara impikan? Kenapa saudara gelisah? Kenapa saudara galau? Apa sih yang saudara inginkan sebetulnya? Hanya sekedar menginginkan? Apa emang itu betul-betul ada real need? Betul-betul itu adalah kebutuhan yang basic, yang mendasar. Kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Bapak Surgawi, dengarlah doa daripada anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kepekaan, kejujuran untuk menghadapi diri kami masing-masing. Yang kami mau, yang kami inginkan, sekedar ingin saja untuk kepuasan diri kami, nafsu kami, gengsi kami, atau memang betul-betul kami butuh. Tuhan tahu. Terima kasih Tuhan. Tuhan tidak memberikan kami happiness. Tapi Tuhan kasih kami berkat setiap hari. Bahkan itu baru. Dan Tuhan menghormati kami, Tuhan menghargai kami. Kami diciptakan, kami diberikan free will. Kami diberikan hak kebebasan untuk memilih. Jadi kalau kami tidak happy, kami tidak boleh menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan berkata, up to you. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.